Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terlebih dahulu saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa 1 bulan yang lalu lebih mungkin saya tidak bisa memberikan perkuliahan karena sedang melaksanakan ibadah haji. Eh, jadi sekarang kita mau membahas beberapa materi yang sebelumnya memang belum pernah saya sampaikan. Untuk kesempatan ini, jadi kita mau membahas mengenai interpolasi. Jadi numerik, dalam sistem numerik, pasti kita akan mengalami yang namanya interpolasi. Jadi ketika kita ingin menentukan nilai dari suatu titik, yang mana titik-titik yang lain itu sudah diketahui. Nah, katakanlah misalnya kalau kita melakukan percobaan pada menit ke 1, ke 5, ke 10 kita melakukan pencatatan misalnya hasil percobaan. Sekarang kita mau mengetahui misalnya pada menit kedua berapa nilai daripada parameter yang kita amati. Nah, sementara kita sudah mengetahui di parameter ke 0 sampai 10 misalnya. Nah, maka perlu dilakukan interpolasi. Nah, ini teknik interpolasi terutama untuk data pada suatu kurva polinomial kan ya. Jadi dilakukan interpolasi. Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi kedua titik tersebut sudah diketahui. Jadi ada dua titik, nilainya sudah diketahui. Nah, titik di tengah-tengahnya itu berapa? Kemarin juga kita sebenarnya sudah melakukan eh, metode untuk mengetahui nilai suatu fungsi kemarin itu kan. Nah, juga melakukan suatu iterasi. Iterasi itu percobaan-percobaan. Menentukan nilai ini berapa tepat dia, berapa errornya dengan nilai sebenarnya. Seperti itu. Nah, pada saat ini kita melakukan interpolasi. Ada dua titik, nilai di titik kedua titik tersebut diketahui. Nah, kita ingin mencari nilai pada sembarang kurva di antara dua titik tersebut. Ada dua teknik umum yang digunakan. Yang pertama itu membentuk polinomial berderajat lebih kecil daripada n. Nah, jadi kalau fungsi itu pangkat 3, berarti dia harus polinomialnya itu maksimal pangkat 2. Kalau polinomial yang ingin kita lakukan interpolasi itu berderajat 5, misalnya, berarti dia polinomial untuk menentukan nilai titik antara dua nilai pada antara dua titik itu berderajat 4. Gitu. Atau disebut dengan polinomial interpolasi. Kemudian masukkan titik yang ingin dicari, harga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi tersebut. Pada beberapa masalah kita sering memerlukan suatu penaksiran nilai antara atau intermediate value, yaitu suatu nilai di antara beberapa titik data yang diketahui nilainya. Mungkin karena kita tidak melakukan percobaan pada titik tersebut, seperti yang saya kemukakan tadi, pada titik ke 0 kita melakukan percobaan, pada titik ke 10 kita melakukan percobaan, kita tidak melakukan percobaan pada nilai ke 5, ke 3, ke 2, dan lain sebagainya. Nah, sementara kita ingin mencari nilai-nilai tersebut tuh kira-kira berapa. Tapi tidak bisa dipastikan tentunya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan percobaan yang sebenarnya. Nah, metode yang bisa digunakan untuk menentukan titik antara tersebut adalah dengan namanya interpolasi.
derajat ketepatan nilai interpolasi itu tergantung daripada kita mengambil titik ataupun polinomial yang kita gunakan untuk mencari titik tersebut. Nah, nanti akan kita lihat mana yang lebih akurat atau akurasinya tinggi untuk menentukan nilai antara dua titik tersebut. Apakah linear, kuadrat, atau polinomial. Persamaan polinomial orde ke n yang dipakai secara umum adalah fx A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3, A4 pangkat x pangkat 4, dan seterusnya sampai AN x pangkat n. Atau ditunjukkan pada persamaan 41 ini. Persamaan polinomial ini merupakan persamaan aljabar yang hanya mengandung jumlah dari variabel x berpangkat bilangan bulat. Jadi persamaan polinomial yang kita gunakan berpangkatnya bilangan bulat. Nggak boleh berpangkat bilangan pecahan. Misalnya AX pangkat 2,5. Ya. Itu tidak boleh. Yang boleh AX pangkat 1 atau AX pangkat 2 atau AX pangkat 3. Dan seterusnya. Pangkatnya harus integer atau bilangan bulat. Kemudian katanya untuk n tambah 1 titik data hanya terdapat satu polinomial orde n atau kurang daripada orde n yang melalui semua titik. Jadi polinomial tersebut yang kita gunakan itu harus melalui semua titik atau paling tidak tidak semua titik tapi n kurang satu titik. Misalnya hanya terdapat satu garis lurus atau polinomial orde 1. Atau dia mungkin melengkung atau seperti parabola berarti orde 2. Kemudian kalau turun naik berarti orde 3 dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan menghubungkan 3 titik misalnya. Jadi ini gambarnya. Kalau 2 titik seperti ini, nilai antara 2 titiknya gampang sekali diketahui. Karena dia bentuknya adalah persamaan garis lurus. Ada juga yang garis lengkung, seperti yang B ini, atau berbentuk parabola. Ada juga yang garisnya turun naik, atau sudah berpangkat 3. Dengan operasi interpolasi, kita dapat menentukan suatu persamaan polinomial orde ke n yang melalui n tambah 1 titik data. Kemudian digunakan untuk menentukan suatu nilai titik antara atau suatu nilai yang kita inginkan. Misalnya di sini titiknya atau di sini, sini kah atau sini, sini, sini. Kemudian interpolasi yang pertama itu adalah interpolasi linear. Yaitu dengan menghubungkan dua buah titik data dengan garis lurus. Misalnya diketahui nilai fungsi di titik x0 yaitu fx0, di titik x1 yaitu fx1. Akan dicari nilai fungsi di titik x yaitu antara fx1, fx0 dan fx1. Dalam hal ini indeks 1 pada f1x menunjukkan interpolasi polinomial orde 1. Maka dia dikatakan ini f1x. Ini ya. Karena polinomialnya orde 1. Atau garisnya garis lurus. Mari kita lihat. Kalau kita perhatikan dari gambar, segitiga ini ada segitiga ini bentuknya. Maka BC per AB, dua buah segitiga, segitiga siku-siku yang luar.
Ada yang luar, segitiga siku-sikunya. Nah, ini nah, AED. Ada yang dalam ACD. Maka perbandingannya BC per AB sama dengan DE per AD. Maka kalau kita lihat dari perbandingan ini, kita bisa menentukan persamaannya, yaitu F1X dikurang Fx0 dibagi X dikurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 kali X dikurang X0. Nah, inilah persamaannya yang dibangun dari segitiga ini. Oke, lanjut aja. Sekarang F1X atau interpolasi menggunakan orde satunya F1X. Kemudian Fx0 tambah Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 kalikan X dikurang X0. Di mana Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0, yang ininya itu adalah gradien daripada garis yang kita buat tadi atau kemiringan dari garis tersebut. Kita masuk ke contohnya. Akan dicari nilai len 2. Dengan nilai eksak len 2 sama dengan ini nilai yang diketahui ya dari kalkulator atau dari tabel. Jadi kita pengen mencari nilai len 2. Sebenarnya len 2 ini udah kita ketahui, tapi kita ingin membuktikan dengan menggunakan interpolasi. Kalau len 1 diketahui sama dengan 0, len 6 diketahui sama dengan 1,7917595. Berapakah len 2? Maka kita gunakan rumus yang tadi. Kita buatlah X0 itu sama dengan 1, dan X1-nya itu adalah nilainya 6, karena len 6. Maka untuk len 2, F12 sama dengan Fx0 tambah Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang 0 kali X dikurang X0. Masuk ke nilainya, Fx0 itu adalah 0 yang ini. Kemudian yaitu 0, kemudian ditambah Fx1 itu adalah len 6, 1,791755 dikurang Fx0 itu juga 0 dibagi dengan X1 dikurang 0, 165. Dikalikan dengan X dikurang X0 atau 2 dikurang 1. Sama dengan 0,358359190. Jadi kita memperkirakan bahwa len 2 itu adalah 0,358359190. Baru kita cari kesalahannya. Berapa sih kesalahannya dengan kita melakukan interpolasi seperti itu? Maka kita buat error daripada len 2, yaitu 0,69314718 dikurangi nilai yang kita temukan, nilai ini 0,358359190 dibagi dengan 0,6931418 kali 100%. Didapat errornya itu adalah 48,3%. Ini masih cukup jauh antara nilai len 2 yang besarnya 0,69 yang kita temukan cuma 0,35. Apabila ingin lebih teliti dan didekati dengan interpolasi yang lebih kecil. Nah, jadi kalau mau lebih teliti lagi, maka kalau kita mau mencari len 2 itu jangan kita ketahui len 6, tapi len 3 misalnya. Atau len 4. Maka X1-nya kita buat 4. Di mana len 1 0, len 4 itu 1,3866298. Kita masukkanlah ke rumusnya. Setelah kita masuk ke rumusnya, kita hitung errornya sebesar 33,3%. Artinya lebih kecil daripada error yang pertama tadi yang 48,3%. Yang berikutnya itu adalah interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat berarti ordenya sudah orde 2. Kalau orde 2 berarti
F2X sama dengan B0 tambah B1 X dikurang X0 tambah B2 X dikurang X0 kali X dikurang X1. F2X sama dengan B0 tambah B1X dikurang B1X0 tambah B X kuadrat B2 X kuadrat tambah B2 X0 X1 dikurang B2 X kali X0 dikurang B2 X kali X1. Atau kalau kita sederhanakan F2 sama dengan F2X A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat dengan polinomialnya berorde 2. Di mana A0 sama dengan B0 dikurang B1X0 tambah B2 kali X0 kali X1. A1 B1 dikurang B2 X0 dikurang B2 X1. Kemudian A2 sama dengan B2. Bila X sama dengan X0, maka F20 itu tentunya adalah sama dengan ketika X itu kita ganti dengan X0 seperti yang tertera di sini. Anda bisa baca sendiri. Kemudian bila B0 sama dengan Fx0 dan X sama dengan X1 maka Fx1 tambah sama dengan Fx0 tambah B1 X1 dikurang X0 B2 X1 dikurang 0 kalikan X1 dikurang dikalikan X dikurang X1 atau B1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0. Analog dengan cara di atas, bila B0 dan B1 dimasukkan ke dalam persamaan, maka diperoleh B2 atau bisa disederhanakan dengan persamaan yang di samping kanan ini. Nah, contoh lagi kita mau mencari seperti contoh tadi juga, len 2, yang mana nilainya sudah kita ketahui ya. Kemudian kita mau mencari di antara 1, 4, dan 6. Kita peroleh harus 3 ya nilainya. Maka F2, X2 sama dengan B0 tambah B1 X0 kurang 1, B2 X0 kurang 1, dan seterusnya. Sehingga kan diperoleh B1 itu sebesar 0,46209813. Sedangkan B2-nya kita peroleh minus 0,05187316. Kemudian kita mau mencari berapa sih len 2 itu F22. Kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh 0,56584436. Yang ini. Nah, kita cari errornya. Kita mengurangkan len 2 yang sebenarnya dengan len 2 yang kita temukan dibagi dengan len 2 sebenarnya. Nah, dapatkan 18,4%. Artinya sudah mendekati nilai yang sebenarnya ada 18,4% errornya. Jadi dengan menggunakan pendekatan persamaan kuadrat polinomial order 2 itu sudah memperkecil errornya. Sekarang kalau kita menggunakan interpolasi dengan menggunakan polinomial yang order di atas 2. Fn N ini menunjukkan di atas 2 tadi ya, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Fn X sama dengan B0 tambah B1 kali X dikurang X0 ditambah Bn kali X dikurang X0 kali X1 dikurang X dikurang X1 sampai X dikurang X N-1. Kalau kita uraikan. Dengan B0 sama dengan F0, B1F, X1, dan X0. Kemudian B2, F, X2, X1 kali X0. Kemudian Bn, F, Xn, Xn-1, X1 sampai X0. Hingga kita peroleh
pertama, kedua, dan sampai ke N-nya. Artinya interpolasi kita hasilkan eh, ada pertama, kedua, dan ke N tergantung interpolasi yang kita gunakan sampai N. Contohnya sama seperti tadi, kita akan mencari nilai len 2 yang semana sudah diketahui nilainya, yaitu 0,693141718. Dengan data kita peroleh X 01, artinya titik 1, 4, 6, dan 5. Nilainya len 4, len 3, len 6, len 5 semua sudah kita ketahui. Di sini kita mengambil sampai N93 saja. Artinya polinomialnya berorder 3. Ini rumusnya, sehingga kita dapat menghitungnya. Interpolasi yang pertama itu dengan fungsi X1 dan X0 kita masukkan. Dapat 0,462. Kemudian dengan X2 dan X1 0,20273255. Kemudian X3 dan X2 0,18232160. Kemudian untuk yang keduanya, ketika kita menggunakan 3 parameter, 3 X2, X1, dan X0, diperoleh B2 itu minus 0,0518731116. Kemudian 321-nya itu minus 0,0204100950. Kemudian yang ketiganya dengan menggunakan 4 variabel X3, X2, X1, dan X0 diperoleh ini B3 itu adalah 0,0078655415.
Ya, tes, tes. Suara saya terdengar? Tes. Dengar Pak. Ah, terdengar. Oke. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi pembahasan mengenai interpolasi. Jika kita ingin menambah lagi kuliah kita untuk bahan yang berikutnya, Anda silakan tentukan nanti di grup dibilang aja kapan kita mau zoomnya. Silakan Anda tentukan pada minggu ini sebelum kita ujian akhir semester. Nah, bilang aja Pak, kami mau zoom jam sekian. Nanti saya lihat apakah berbenturan dengan kelas lain atau tidak. Kalau tidak, kita oke kan gitu. Oke, saya kira demikian saja. Nanti bahannya saya kirim ya, ntar lagi. Semoga bisa dipahami mengenai teknik interpolasi untuk metode numerik dari berbagai bentuk kurva. Jadi kalau kurvanya polinomial, ada dua titik diketahui, kemudian kita mau mencari titik di antaranya, maka diperlukan interpolasi. Walaupun nilainya tidak akan setepat nilai yang sebenarnya. Oke, demikian. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Eh, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.